Nah, jadi pada kesempatan kali ini di sini Abang mau bertanya sedikit nih pada Laras terkait 4 bidang. Nah, itu ada bidang karir, belajar, pribadi, dan sosial. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari bidang karir ya. Nah, pertanyaan pertama itu setelah lulus SMA nanti, apakah Laras sudah ada gambaran nih mau lanjut kuliah atau bekerja gitu? Nah, kalau misalnya kuliah itu kuliah di jurusan apa, dan kalau bekerja itu kira-kira apa gitu? Udah ada gambarannya belum? Oh, udah ada sih bang. Kayaknya aku mau kerja dulu. Oh, mau kerja. Itu kerja apa tuh? Sebenarnya lanjutkan urusan usaha orang tua. Nah, berarti mau melanjutkan usaha orang tua gitu ya. Jadi mau kerja di bidang itu. Nah, jadi ini kan Laras tadi setelah tamat SMA mau kerja. Itu memang dari keinginan pribadi atau ada saran dari orang tua atau gimana? Sebenarnya saran dari orang tua juga. Oh, berarti dari orang tua ya yang menyarankan untuk melanjutkan bekerja gitu. Iya. Nah, jadi kira-kira persiapan apa nih yang udah Laras lakukan untuk sekarang nih? Kan tadi kan Laras mau bekerja gitu kan. Nah, itu persiapannya apa nih kira-kira yang udah dipersiapkan? Udah kursus juga dari SMP. Itu kira-kira kerjaan apa itu? Karena usaha orang tua itu menjahit, jadi Laras dikursuskan dari SMP. Oh, berarti Jahit. mau melanjutkan pekerjaan orang tua sebagai penjahit gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bidang belajar. Jadi kira-kira kalau dalam pelajaran, mata pelajaran apa nih yang paling Laras sukai? Dan mana nih yang menurut Laras pelajaran yang sulit? Nah, jadi kan pelajaran itu kan pasti ada yang mudah dan ada yang sulit gitu. Kira-kira pelajaran apa nih yang paling disukai, dan pelajaran apa nih yang kadang menyulitkan untuk Laras? Kalau untuk pelajaran yang disukai itu pelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk yang paling sulit mungkin pelajaran matematika. Matematika ya. Berarti pelajaran yang paling disukai itu bahasa Indonesia, dan yang sedikit sulit itu matematika gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih cara belajar Laras di rumah? Apakah lebih suka belajar sendiri di tempat sepi, atau belajar bareng teman, atau belajar bareng orang tua gitu? Kalau Laras lebih suka belajar sendiri di tempat yang sepi juga, karena lebih nyaman. Belajar sendiri gitu. Nah, biasanya kapan nih Laras merasa malas untuk belajar, dan apa yang biasanya Laras lakukan supaya semangat lagi? Karena kan biasanya kan kalau kita belajar kan pasti ada itu masa jenuh. Nah, ketika masa jenuh itu tiba, kira-kira apa nih yang Laras lakukan supaya bisa kembali semangat untuk belajar? Mungkin dengan mendengarkan lagu. Berarti belajar sambil mendengarkan musik gitu. Ya, dan Oke. ngemil juga. Oh, ngemil. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bidang pribadi. Nah, kira-kira menurut Laras apa nih kelebihan yang paling menonjol dari dalam diri Laras, yang kira-kira bisa menjadi satu kebanggaan bagi Laras? Kalau menurut Laras itu karena dari SMP udah bisa kursus jahit, ya itu yang bisa dibanggakan. Untuk sekarang SMA udah bisa Laras menjahit busana sendiri. Karena dari SMP tadi ya udah belajar menjahit dan udah mahir di bidang itu, jadi itu menjadi satu kebanggaan gitu bagi Laras. Nah, selanjutnya jika sedang ada masalah atau merasa stres, biasanya apa nih yang Laras lakukan? Solusinya, atau bagaimana nih cara Laras untuk kembali menenangkan diri Laras ketika mengalami stres ataupun ada tekanan gitu? Mungkin menyendiri dulu bang, dan tidur. Menyendiri tidur. Apakah itu bisa menjadi solusi, atau setelah menyendiri tidur dan ada nanti kegiatan lain yang bisa mengembalikan semangat? Menyibukkan diri aja. Bukan diri. Oke, sejauh ini kira-kira apa hal terbesar yang ingin Laras ubah atau Laras perbaiki dari sifat pribadi? Laras orangnya suka mendam. Mungkin yang mau diubah itu lebih terbuka lah.
pada orang-orang yang terdekat. Oke, berarti Laras ini pribadi yang suka memendam masalah gitu ya? Iya. Dan merasa itu pengen dirubah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bidang sosial. Seberapa nyaman Laras bergaul dengan teman-teman di kelas? Apakah Laras tipe yang mudah akrab atau butuh waktu lama untuk kenal orang baru? Laras bukan orang yang mudah akrab dengan orang. Jadi harus dulu memahami orang itu. Tapi sebelum berteman dengan seseorang, Laras mencari tahu dulu ya? Iya. Latar belakangnya gimana? Apakah dia pribadi yang baik? Gitu. Nah, berarti gitu ya, untuk memilih teman. Selanjutnya, pernahkah Laras merasa tidak cocok atau ada konflik dengan teman? Nah, ketika ada konflik atau ada masalah dengan teman, nah itu kan biasa dalam pertemanan gitu kan. Pasti ada nih satu masalah kecil ataupun konflik gitu kepada teman. Nah, kira-kira ketika terjadi konflik, apa nih yang Laras lakukan? Biasanya Laras bicarain dulu sama teman itu apa masalahnya gitu. Baru kami cari solusi bareng-bareng. Oke, berarti didiskusikan sama-sama Iya. gitu ya. Oke. Selanjutnya, apakah lingkungan di sekolah membuat Laras merasa nyaman dan semangat untuk berangkat ke sekolah setiap hari? Misalnya gini, di lingkungan sekolah, baik itu dari sekolahnya, fasilitas maupun pergaulan di sekolah, apakah itu menjadi tekanan bagi Laras atau justru sekolah itu menjadi tempat yang membuat Laras semangat gitu? Iya, buat semangat Bang. Buat semangat gitu. Karena teman-temannya juga mendukung kan. Jadi setiap paginya itu semangat untuk pergi ke sekolah. Berarti karena ada teman-teman yang baik sama Laras, jadi itu juga menjadi salah satu penyemangat gitu untuk Laras untuk ke sekolah gitu. Oke, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan yang abang tanyakan tadi terkait bidang karir, belajar, pribadi maupun sosial.